Oke, hari ini kita akan coba sesuatu yang sedikit berbeda. Kita nggak cuma akan ngebahas strategi kuno, tapi kita akan coba panggil langsung arwah sang ahli strategi, Jenderal Sun Tzu, buat jadi konsultan masalah-masalah modern kita. Siap buat dapat nasihat langsung dari masternya? Yuk, kita mulai. Nah, kalau sang jenderal melihat kita sekarang, di tengah semua kesibukan ini, mungkin pertanyaan pertamanya adalah, kenapa kalian kelihatan capek banget? Kenapa ada perasaan kalau semua hal itu harus dan wajib dikerjakan sendiri? Ini penyakit zaman sekarang yang kita anggap sebagai simbol kekuatan. Padahal, sang jenderal mungkin punya pendapat yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia perbedaannya. Di kultur kita, do it yourself atau DIY itu udah kayak lencana kehormatan. Tapi, Jenderal Sun Tzu mungkin bakal geleng-geleng kepala lihat ini. Dalam dunianya, mengerjakan semuanya sendirian itu justru tanda kelemahan. Tanda kalau kita tidak bisa memanajemen sumber daya. Baginya, itu bukan kekuatan. Itu namanya buang-buang aset paling berharga yang kita punya, yaitu energi kita sendiri. Dan, inilah jawaban langsung dari sang jenderal untuk masalah kita. Jie Dao Sa Ren. Kedengerannya emang agak ngeri ya, pinjam pisau untuk membunuh. Tapi tenang, ini bukan soal kekerasan fisik. Ini adalah metafora untuk seni daya ungkit tingkat tinggi. Intinya adalah gimana caranya mencapai tujuanmu dengan cerdas, dengan memakai kekuatan yang sebenarnya udah ada di sekitarmu. Inilah jawaban untuk rasa lelah kita. Jadi, pisau yang dimaksud sang jenderal di zaman sekarang itu apa aja sih? Tentu bukan senjata beneran. Pisau kita bisa jadi sistem dan peraturan yang udah ada. Bisa juga orang lain, kayak influencer atau para ahli di bidangnya. Bahkan teknologi dan AI, atau mungkin otoritas atasan kita. Dan yang mungkin paling tajam saat ini, opini publik alias kekuatan netizen. Ini semua adalah senjata yang siap kita pinjam. Oke, kita coba ajukan kasus pertama ke sang jenderal. Bayangin, kita punya startup, produknya keren banget, tapi modal iklan nol besar, dompet kosong. Kita udah capek, modal juga menipis. Kira-kira apa ya saran dari beliau? Jenderal Sun Tzu nggak akan pernah bilang, kerja lebih keras lagi. Nggak. Dia justru akan bilang, buat apa membangun pasukanmu sendiri dari nol kalau kamu bisa pinjam pasukan orang lain. Pinjam audiens para influencer lewat program afiliasi. Biarkan mereka yang keluar tenaga, keluar modal buat promosi dan bertarung menjual produkmu. Nah, ini bagian terbaiknya. Kalau berhasil, itu kemenangan brand kamu. Tapi kalau promosi mereka norak atau gagal, itu reputasi mereka yang kena. Tanganmu tetap bersih, cerdik kan? Sekarang kita pindah ke medan perang yang lebih tricky, kantor. Kita semua pasti pernah kan dapat ide brilian dari atasan yang sebenarnya, konyol banget. Nah, gimana caranya kita menolak ide itu tanpa merusak karir kita? Yuk kita tanya jenderal. Nasihatnya itu strategis banget. Pertama, jangan pernah bilang tidak terang-terangan, itu cari mati. Justru, setujui dan puji dulu idenya. Lalu, keluarkan pisaumu. Pisaunya di sini bisa berupa SOP perusahaan, data penjualan, atau peraturan internal. Katakan sesuatu kayak, wah, ide Bapak brilian, Pak. Tapi saya barusan cek peraturan perusahaan pasal sekian, sepertinya ide ini mentok di peraturan itu deh, Pak. Jadi, yang membunuh idenya bukan kamu, tapi sistem. Kamu malah kelihatan sebagai karyawan yang teliti dan loyal, aman. Kasus ketiga untuk sang jenderal, kita dikecewain sama sebuah perusahaan besar, entah itu bank, maskapai, atau e-commerce. Kita komplain baik-baik, dicuekin sama customer service-nya, kita jadi ngerasa kecil dan gak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Jenderal Sun Tzu hidup sekarang dan lihat media sosial, wah, dia pasti tersenyum. Dia akan melihatnya sebagai gudang senjata. Dia bakal bilang, suara satu orang itu bisikan, tapi suara ribuan orang itu badai. Jadi jangan marah-marah sendirian. Susun fakta-faktamu dengan rapi, bikin thread di media sosial, lalu pinjam audiens akun-akun besar dengan nge-tag mereka. Biarkan ribuan netizen jadi pisau kolektif yang menekan perusahaan itu untukmu. Oke, medan perang terakhir dan mungkin yang paling berat, diri kita sendiri. Kita sering banget kejebak dalam tugas yang sulit atau bidang yang bukan keahlian kita, tapi ngerasa harus bisa semuanya. Gimana ya nasihat sang jenderal untuk perang melawan keterbatasan diri ini? Strateginya tetap sama persis. Pinjam pisau. Lagi buntu pas nulis, ya pinjam pisau. AI kayak ChatGPT buat bantu bikin kerangka tulisan.
pusing 7 keliling sama urusan pajak. Daripada buang waktu berbulan-bulan buat belajar sendiri, sewa aja pisaunya konsultan pajak. Intinya sederhana, pakai sumber daya dari luar untuk menutupi kelemahanmu, supaya kamu bisa fokus 100% pada kekuatanmu. Sampai di sini, kita mungkin ngerasa, wah hebat banget ya strategi ini. Kita jadi merasa kuat. Tapi, tunggu dulu. Sekarang Sang Jenderal menatap kita dengan tatapan yang sangat serius. Dia mau memberikan peringatan paling penting. Dia akan bilang, strategi ini memang sangat kuat. Tapi ingat, seperti pisau yang paling tajam, ia juga yang paling berbahaya kalau salah dipegang. Peringatan itu membawa kita ke satu prinsip keamanan paling penting, plausible deniability. Gampangnya gini, jangan sampai ada jejak yang menunjukkan kalau kamu adalah dalangnya. Kalau kamu misalnya mengadu domba dua pihak lalu ketahuan, wah mereka justru akan bersatu buat melawan kamu. Pisaunya bisa berbalik dan melukai tanganmu sendiri. Kamu harus selalu bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Dan inilah mungkin inti dari semua konsultasi kita dengan Jenderal Sun Tzu hari ini. Sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Berhenti bertanya, gimana caranya saya mengerjakan ini? Dan mulailah bertanya, siapa atau apa yang bisa mengerjakan ini untuk saya? Ini adalah perubahan dari sekedar jadi pekerja keras menjadi seorang ahli strategi yang cerdas. Dengan itu kita ucapkan terima kasih pada kebijaksanaan Sang Jenderal. Ilmunya ternyata masih sangat relevan ribuan tahun kemudian. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Coba lihat masalah yang ada di depan matamu sekarang, di pekerjaan, bisnis, atau kehidupan pribadi. Jangan lagi tanya bagaimana cara menyelesaikannya dengan tangan kosong. Sebaliknya, tanyakan pertanyaan seorang ahli strategi. Pisau siapa atau pisau apa yang akan aku pinjam untuk meraih kemenangan hari ini?